Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hendra Motovlog. Dan pada video kali ini saya akan mereview sekaligus menggambarkan proses penggantian komstir, yang mana proses penggantian komstir itu biasanya dilakukan ketika terjadi adanya keabnormalan pada komstir, terutama ini pada motor sport, pokoknya motor laki, motor batangan jenis CB, Vixen dan lain-lain. Nah, biasanya emang motor semacam ini mempunyai kelemahan di komstirnya, cepat aus, cepat oblak, cepat rusak lah gitu lah ya. Nah, yang akan saya review di sini dari segi harga, kemudian bagaimana cara agar komstir itu biar bisa lebih awet. Nah, karena berdasarkan pengalaman cerita dari teman-teman bahwa umur komstir itu hanya bisa bertahan 2-3 tahun saja. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit tips bagaimana agar komstir itu bisa lebih awet dari segi cara penggunaannya. Kalau dari segi material, mungkin ya kita harus beli yang original. Nah, harganya berapa? Nanti saya akan paparkan di sini khusus untuk pengguna motor CBR atau sejenisnya, ya, Honda lah gitu ya. Baik, kita ikutin terus videonya. Cekidot. Ini motor saya akan diganti komstirnya udah oblak. Ini motor saya sudah umur 3,5 tahun, hampir 4 tahun. Komstirnya udah oblak. Kemudian kalau belok itu agak macet, agak berat. Nah, ini komstirnya yang baru saya beli di Ahas harga Rp100.500. Nah, ini sudah dibongkar. Ini garpu bagian depan ya. Dan ini bagian sini karatan ya. Bagian sini karatan, penyebabnya adalah kemasukan air dari bodi ini. Nih, ini kan ada tutupnya. Nah, tutup ini kan posisinya di atas, kurang rapat, jadi gampang masuk air dari sini, dari celah-celah sini. Solusinya nanti akan kasih sealant di bagian dalamnya biar rapat dan tidak ada celah masuk air. Tuh, ada titik-titik pelor. Ini bagian dudukan dari, kalau posisi kayak gini dikencengin, kalau udah pada legok gini nih, nah dia akan macet. Dan kalau dilonggarin nggak akan ketemu lah ibaratnya settingannya. Dan ini dudukan bearing bagian atas nih. Seperti teman-teman lihat di sini, dudukannya sudah kering, dan lagi-lagi ini alur tempat bearingnya itu pada grepes, pada legok, pada apa ya, pada aus ya, banyak yang aus tuh, sehingga peruntukannya tidak akan senyaman ketika masih baru. Dan memang untuk motor sejenis ini, sejenis motor sport atau motor batangan yang lainnya, memang yang banyak dikeluhkan oleh para pengguna itu kelemahannya ada di bagian komstir. Jadi komstirnya cepat kena, cepat rusak ya. Solusinya tadi saya tidak ada solusi lain, ya diganti dengan yang baru. Ini tadi saya beli di Ahas, menurut mereka ini asli. Saya tanyain ini original, kalau memang nggak ori jaminannya dikembalikan gitu ya. Baik, untuk motor CBR keluaran tahun 2018 seperti ini bentuknya, dan komstirnya barusan saya ganti.
Kenapa saya ganti? Alasannya sebenarnya belum begitu parah ya oblaknya, masih bisa disetel, tapi ketika dikencengkan dia akan berat, seret. Ketika kelonggaran, ketika nabrak tapi melibas posisi tidur, itu akan bunyi, ada bunyi kayak bunyi longgar gitu. Nah, tadi saya beli spare partnya di Ahas ya, salah satu Ahas daerah Cibitung, itu harganya Rp100.500. Kemudian saya tanya untuk jasa pemasangan, bongkar pasangnya adalah Rp85.000. Nah, bagaimana tips agar komstir itu awet? Ini berdasarkan pengalaman saya dan berdasarkan pengalaman teman-teman saya ya. Jadi jika teman-teman ada yang mungkin lebih awet, bisa bertahan 5 tahun lebih, dan motor itu digunakan setiap hari, itu bisa komen di bawah ini silahkan, biar menjadi suatu edukasi buat teman-teman yang lain ya. Motor saya ini sekarang sudah kilometernya sudah di angka 20 ribuan ya, 20 kilometer udah di angka 20 ribuan. Kemudian tadi saya baru ganti, karena alasannya kenapa, karena ada oblak ya. Nah, terus bagaimana biar awet? Tips biar awet yang pertama adalah ketika menggunakan motor semacam ini, terutama di jalanan di daerah Indonesia, mungkin kalau di luar negeri, di Malaysia atau di daerah sana yang lainnya jalannya halus, tapi di Indonesia sudah menjadi menjadi masalah umum lah. Jalanan itu banyak lubang, terus polisi tidur yang lancip kayak gitu. Nah, itu ketika kita berkendara, ketika ada lubang itu jangan sampai menghajar lubang, tapi kalau pun sampai menghajar lubang, nah itu resikonya akan cepat rusak komstirnya. Terus melibas polisi tidur kalau bisa menggunakan kecepatan sepelan mungkin, jangan ditabrak cedut kayak gitu, karena itu juga hal yang kedua yang bisa merusak komstir. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah ini harus dijaga, komstir itu harus dijaga dari jangan sampai kering gemuknya atau grease-nya itu jangan sampai kering. Jadi harus tetap ada pelumasnya, jangan sampai kering, harus dikasih grease. Jadi setiap ya mungkin setahun atau 2 tahun sekali itu harus dicek, periksa, dan diberikan grease. Cuman memang untuk pembongkarannya ya harus diserahkan ke ahlinya. Kalau yang ahlinya insya Allah perlengkapan lengkap, sehingga prosesnya juga bisa lebih cepat. Kalau dilakukan sendiri khawatirnya malah akan merusak yang lainnya. Dan ketika pembongkaran ini harus hati-hati, dari bodi-bodi ini harus dilindungi oleh semacam busa atau yang lainnya agar tidak terkena bagian-bagian yang tajam semacam ini nih, bagian logam ini, karena akan merusak cat motor Anda. Oke, mungkin itu tips dari saya untuk bagaimana cara agar komstir bisa lebih awet. Memang di luaran pasar sana ada juga dari segi material nih, materialnya jangan membeli yang KW. Sebisa mungkin cari yang original, cari di toko berdasarkan kepercayaan teman-teman semua ya. Kalau misalkan ragu, beli aja di Ahas. Insya Allah Ahas itu punya jaminan, mereka produknya original. Oke, mungkin seperti itu aja tips dari saya. Bila teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen di bawah, tanyakan di bawah. Dan jika teman-teman memiliki paman motornya lebih awet dengan kilometer yang lebih tinggi dari motor saya, nah, silahkan tulis komennya di bawah seperti apa tipsnya dan bagaimana. Mudah-mudahan hal itu akan menjadi manfaat buat kita semua. Salam dari saya, mungkin itu yang bisa saya suguhkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hendra Motovlog. Bye.